Namaku perempuan luar biasa. Namaku Cica. Aku lahir dari orang tua yang berbeda agama. Papaku Nomo Kuswoyo, beragama Islam, dan masih keturunan Sunan Derajat, salah satu wali Songo, seorang wali yang sangat terkenal sebagai penyebar agama Islam di wilayah Jawa Timur. Mamaku seorang perempuan Kristiani yang taat. Beliau masih berdarah Belanda dan banyak saudara-saudara dari pihak mama yang menjadi pendeta. Walaupun berbeda agama, mama dan papa tidak pernah mempunyai masalah. Keduanya hidup berbahagia dan saling menghargai kepercayaan masing-masing. Sejak kecil aku dididik secara Kristen. Seperti anak-anak Kristen lainnya, aku diikutsertakan di sekolah minggu. Setiap kali pergi untuk melaksanakan kebaktian, papaku sering mengantarkan kami ke gereja. Intinya, kami adalah keluarga yang sangat berbahagia. Baik hari Natal ataupun hari Lebaran, rumah kami selalu meriah. Semua bersuka cita merayakan kedua hari besar tersebut. Usiaku menginjak 16 tahun dan duduk di bangku kelas 1 SMA. Rumah tempat tinggal kami sangat berdekatan dengan masjid. Terus terang, aku sangat terganggu dengan suara azan, apalagi saat maghrib. Suara azan dari toa masjid begitu keras dan sangat memekakkan telinga. Belum lagi suara azan dari televisi. Setiap kali azan maghrib berkumandang, aku mematikan televisi karena di semua channel, semua stasiun menayangkan azan yang sama. Di suatu maghrib, terjadilah sebuah peristiwa yang tidak disangka-sangka. Ketika itu azan maghrib muncul di layar TV. Seperti biasa, aku mencari remote control untuk mematikan televisi. Namun hari itu aku tidak bisa menemukannya. Dengan hati kesal, ku telusuri sela-sela sofa, ku angkat semua bantal-bantal, ku periksa kolong meja. Tapi alat pengontrol jarak jauh itu tidak terlihat. Karena putus asa, aku terduduk di sofa, lalu duduk menatap layar TV yang sedang menayangkan azan dengan teks terjemahan. Lalu apa yang terjadi? Sekonyong-konyong, hatiku menjadi teduh. Baris demi baris terjemahan azan tersebut terus kubaca. Dan entah karena apa, hati ini semakin sejuk. Aku seperti orang terhipnotis dan tubuh ini terasa sangat ringan. Dengan perasaan yang semakin lama, semakin nyaman. Di dalam benak ini seakan-akan ada suara berkata padaku, "Sampai kapan kau mau mendengar panggilanku, Cica? Sudah berapa tahun aku memanggilmu? Masihkah kau akan terus berpaling dariku?" Lalu aku menangis. Entah karena sedih, marah, bingung, galau, hampa, takut, atau mungkin juga semua perasaan itu ada dan berbaur menjadi satu. Aku terus menangis.
tanpa tahu harus melakukan apa. Esok harinya, aku curhat pada adikku Helen. Kami berdua memang sangat dekat satu sama lain. Adikku ini ternyata sangat berempati atas apa yang menimpaku. Dia tidak mengeluarkan satupun kata yang menyalahkan kakaknya. Bahkan dia berkata, "Aku akan support apapun kalau itu memang membahagiakan kakak." Terima kasih, Dek. Terima kasih. Sekarang ikut kakak yuk. Ikut ke mana? Tanyanya. Dengan diam-diam, aku diantarkan oleh Helen pergi ke sebuah toko muslim yang letaknya tidak jauh dari rumah. Di sana kami membeli mukena, kitab suci Al-Quran dengan tafsir dan terjemahannya. Tak lupa sebuah buku yang berjudul Tuntunan Sholat. Sesampainya di rumah, aku mempelajari cara berwudu, melakukan sholat, dan menghafal bacaan. Setelah dirasa mampu, aku mencoba mendirikan sholat. Perbuatanku tentu saja di luar pengetahuan kedua orang tua. Pernah suatu kali mama mengetuk pintu dan sangat marah karena aku mengunci kamar dari dalam. Begitu mendengar teriakan mama, secepat kilat aku membuka mukena dan menyimpannya di lemari paling atas. Dengar ya, Dok. Kamu gak boleh ngunci pintu kamar. Selama kamu tinggal di rumah mama, kamu ikut peraturan mama. Hardik ibuku dengan tegas. Ya, Ma, sahutku dengan suara perlahan karena tidak ingin ribut dengan mama. Apalagi aku sangat perlu menjaga kerahasiaan ini. Waktu terus berlalu. Bulan Ramadan pun datang. Tentu saja di bulan suci seperti ini, aku juga ingin melakukan puasa seperti muslim lainnya. Berpuasa dari waktu subuh sampai maghrib. Sebetulnya sama sekali tidak sulit. Masalah yang lebih pelik datang setiap kali mama mengajak makan bersama. Mama tentunya curiga karena aku selalu menolak. Aku udah makan di sekolah tadi, Ma, kataku dengan suara bergetar. Mama menatap aku dengan tajam. Sepertinya dia telah mencium. Ada yang gak beres nih dengan aku. Ketegangan pun terjadi. Buatku, itu adalah saat yang paling menegangkan. Sampai akhirnya mama menghela napas panjang dan berkata, "Baiklah, kalau begitu." Bulan penuh rahmat berlalu. Suara takbir yang begitu merdu di telinga berkumandang. Idul Fitri adalah hari kemenangan. Dan aku tidak mau kehilangan momen untuk sholat berjamaah dengan yang lain. Aku dan adikku berdiskusi, menyusun strategi bagaimana cara kakak bisa pergi ke masjid tanpa sepengetahuan orang rumah. Esok harinya, sekitar
jam 5.30 setelah subuh, aku mengendap-endap membuka pintu rumah depan. Setelah itu membuka pagar sampai terbuka lebar. Aku dibantu Mbak Helen seperti biasa. Kami berdua mendorong mobil dalam keadaan mesin mati supaya tidak terdengar oleh orang tua kami yang masih tenggelam dalam nyenyak. Pak Satpam yang menjaga rumah, aku berpesan, "Pak, kalau ada yang tanya, bilang aku mau latihan basket ya Pak." "Siap Non," kata Sak Satpam, entah curiga atau tidak. Setelah mobil dirasakan cukup jauh, aku menghidupkan mobil dan meluncur langsung ke masjid terdekat. Sesampainya di sana, banyak tetangga-tetangga menatap aku dengan paras keheranan. Mereka tentu saja bingung karena semua orang tahu bahwa aku beragama Kristen. Bahkan barisan ibu-ibu yang duduk tepat di depan aku langsung mendekatkan kepalanya dan berbisik kepadaku, "Cah, ngapain kamu di sini? Sholat Idul Fitri itu buat kaum Muslim. Kamu kan Kristen." Aku cuma tersenyum dan tidak berusaha menjawab. Sementara ibu-ibu lain terus berkasak kusuk sambil menengok, bahkan ada yang menunjuk-nunjuk ke arah aku. Aku bergeming dan tidak memperdulikan sikap orang yang merasa aneh dengan kehadiran aku. Dan akhirnya sholat Idul Fitri dapat aku lakukan dengan baik. Dengan hati berbunga-bunga, aku balik pulang ke rumah. Alhamdulillah. Baru saja sampai di depan pagar, di depan rumah telah berdiri papa dan mama. Mereka membantu membuka pagar, membuka pintu mobil, lalu mama langsung melontarkan pertanyaan tanpa basa-basi. "Dari mana kamu?" tanya mama dengan suara keras. "Habis latihan basket, Ma," sahutku. Untung aku telah berganti pakaian dan semua mukena dan sajadah semuanya udah dimasukin ke dalam tas dengan rapi. "Kamu jangan bohong ya." Mama menangkap ada yang aneh dengan aku, kata mama lagi. Aku menatap mama yang nampak sangat kesal. Sementara papa cuma cengar-cengir, bahkan mengedipkan sebelah matanya padaku. "Iya, aku latihan basket, Ma. Masa mama gak percaya sama anaknya sendiri?" Rupanya omongan aku itu membuat hati mama tersentuh juga. Seperti sebelumnya, dia menatap aku dengan tajam, menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara halus, "Baiklah kalau gitu." "Yuk, kita ke atas, Ma," kata papa sambil menggamit tangan mama untuk mengajaknya pergi dari situ. Sebelum masuk ke dalam rumah, papa sempat-sempatnya menengok ke arah aku
dan mengedipkan sebelah matanya sekali lagi sambil tersenyum dengan paras jahil. Aku masih termangu-mangu di depan rumah. Kecurigaan mama mulai menghantui perasaanku. Sampai berapa lama ya aku bisa mempertahankan rahasia ini? Tanyaku dalam hati. Daripada mama menemukan rahasia ini, bukankah beliau lebih baik mengetahui semuanya langsung dari anaknya sendiri? Ma, aku memanggil dan mengejar mama yang sudah berada di dalam rumah. Mama dan papa membalikkan badan dan menunggu apa yang akan disampaikan anaknya. Kembali kediaman berulang. Sesaat, aku gentar, hendak menyampaikan berita ini. Ya, Ca, kamu mau ngomong apa? Tanya papa. Keheningan kembali mendominasi. Bibirku bergetar. Semua kata dalam tenggorokanku telah berkumpul dan berdesak-desakan untuk keluar dari bibir. Aku masih diselimuti kebingungan. Ngomong, jangan. Ngomong, jangan. Ngomong, jangan. Cica masuk Islam, Ma. Cica masuk Islam, Pa. Cica minta maaf. Tapi Cica mendapat hidayah dan tidak bisa menolak panggilan itu. Akhirnya, tanpa dikendalikan oleh otak, semua kata terlontar begitu saja. Alhamdulillah. Di luar dugaan, Papa berteriak kegirangan mendengar berita tersebut. Tidak cukup melampiaskan kegembiraannya dengan cara itu, beliau langsung berlutut di lantai dan melakukan sujud syukur atas hidayah yang didapat anaknya. Melihat sikap Papa, aku tentu saja menjadi lebih tabah. Dengan penuh harapan, aku memandang Mama, berharap mendapat dukungan yang sama. Mama menatapku dengan pandangan tidak percaya. Matanya melotot, dadanya kembang kempis, bibirnya bergetar hebat. Wah! Tanpa diduga, tiba-tiba Mama muntah dan tubuhnya sempoyongan. Untungnya Papa dengan sigap menangkap tubuh Mama dan mendudukinya di sofa. Mama, aku menangis sejadi-jadinya. Bagaimana tidak sedih? Tidak ada kesedihan yang paling menyedihkan kecuali mengetahui bahwa kita telah menyakiti hati ibu kita sendiri. Papa mengurus Mama dengan telaten. Perlahan-lahan kesehatan Mama berangsur membaik. Tapi sejak peristiwa itu, Mama tidak mau berbicara denganku. Selama ini, Mama dan aku hubungannya sangat dekat. Melihat Mama bersikap seperti itu, aku sedih sekali. Berkali-kali aku mengajak Mama berbicara, tapi beliau tidak menyaut, sehingga aku memutuskan untuk mengalah dan membiarkannya sendiri. Itu adalah salah satu periode hidup yang
paling menyiksaku. Tapi mau bagaimana lagi? Aku hanya bisa pasrah dan menunggu perubahan sikap mama. Bulan demi bulan berlalu, kami masih belum berkomunikasi satu sama lain. Mama sering meninggalkan rumah, entah kemana. Aku gak berani bertanya, takut malah membuatnya lebih marah. Sudah 3 bulan aku tidak berbicara dengan mama. Hari-hari yang kuhadapi sering aku isi dengan mengurung diri di kamar sambil membaca sejarah para nabi, terutama kisah-kisah Rasulullah yang membuatku semakin mantap menjadi seorang muslim. Brak! Tiba-tiba pintu kamar dibuka dengan suara keras. Aku menengok dan terlihat mama masuk dengan membawa sebuah kotak yang cukup besar. Parasnya dingin dan sulit ditebak apa yang ada di pikirannya. Dok, mama mau tanya. Kamu harus menjawab dengan tegas, katanya. Ya, Ma, sahutku dengan suara hampir tidak terdengar. Dan hati aku bersorak karena akhirnya mama mau berbicara lagi dengan aku. Kamu sudah mantap masuk Islam? Tanyanya lagi tanpa basa-basi. Mantap, Ma. Cica rasa ini benar-benar panggilan Allah. Jawabku pelan tapi tegas. Oh, kalau begitu, kata Mama. Lalu dia mengangsurkan kotak yang dibawanya ke tanganku. Dengan heran, aku menerima kotak tersebut. Apa ini, Ma? Gak usah banyak tanya. Kamu buka saja kotak itu sekarang juga. Dengan gerak perlahan, aku membuka kotak tersebut. Masya Allah. Ternyata isinya adalah kitab suci Al-Quran, mukena, kerudung, buku-buku agama Islam yang lumayan tebalnya. Aku menatap Mama dengan pandangan bertanya. Mama membalas, menatapku dengan tajam. Kalau kamu ingin menjadi Islam, be a good one. Mendengar perkataan Mama, aku menangis dan menghambur ke pelukan Mama. Mama memeluk aku seerat yang biasa. Tangisku makin menjadi-jadi dan membasahi baju Mama di bagian dada. Setelah tangis mereda, Mama bertanya lagi, kamu sudah resmi masuk Islam? Saya sudah mengucapin 2 kalimat syahadat, Ma. Disaksikan oleh ustadz atau kiai? Enggak sih, Ma. Cica ngucapin sendiri aja. Berarti kamu belum resmi masuk Islam. Besok Mama akan antar kamu ke Masjid Al-Azhar di Jalan Sisingamangaraja. Mama udah bikin janji dengan kiai di sana untuk mengislamkan kamu. Aku gak sanggup untuk mengatakan apa-apa kecuali memeluk Mama lagi sembari menangis menggerung-gerung. Setelah perlakuan Mama yang mendiamkan aku selama 3 bulan, siapa sangka
Mama akan bersikap begitu. Akhirnya mamaku memang luar biasa. Esok harinya di Masjid Al-Azhar, aku resmi memeluk agama Islam di usia 16 tahun. Bahagianya sulit dilukiskan. Setelah ritual mengucapkan 2 kalimat syahadat terakhir, aku menarik mama untuk menuju ke mobil dan kembali pulang ke rumah. Tunggu dulu. Sekarang kamu harus ikut mama ke belakang. Ke belakang mana, Ma? Tanyaku keheranan. Ke SMA. SMA Al-Azhar. Kamu harus pindah sekolah ke sana ya. Loh, kenapa harus pindah? Cica udah betah sekolah di Tarakanita. Semua teman-teman Cica ada di sana. Cica gak mau pindah. Dok, dengar kata mama. Kalau kamu serius pindah Islam, kamu gak boleh setengah-setengah. Maksudnya gimana, Ma? Tarakanita itu sekolah Kristen Katolik. Kalau kamu pindah Islam, maka kamu harus bersekolah di sekolah Islam. Sekali lagi mama bilang, kamu gak boleh setengah-setengah. Ini peristiwa besar dan pilihan hidup kamu. Mama mau kamu total dalam menyikapi pilihan kamu sendiri. Lagi-lagi sikap mama membuatku kaku, bukan main. Sepertinya dia telah mempersiapkan semuanya dengan baik dan terencana. Mama kok bisa-bisaannya punya pemikiran seperti ini sih? Tanyaku penasaran. Mama menghela napas panjang lagi dan berucap, sejak kamu menyatakan mau masuk Islam, Mama sering berkonsultasi dengan teman Mama yang Muslim. Mama minta pendapat dia. Dia banyak menasihati Mama soal ini. Pantas Mama sering pergi belakangan ini. Biasanya kan Mama selalu di rumah. Iya, Ja. Mama butuh support. Dan teman Mama itu sangat membantu dan membuat Mama jauh lebih tenang. Kalau boleh tahu teman Mama siapa? Wah, dia itu orang hebat di kalangan Islam. Nama belakangnya mirip dengan Sunan Derajat, leluhur papa kami. Dr. Zakiyah Derajat. Jadi setelah kamu resmi masuk Islam, rasanya kamu juga perlu berziarah ke makam beliau ya. Sekali lagi aku memeluk mamaku. Jadi selama 3 bulan ini dia mendiamkan anaknya bukan karena hendak mengacuhkan, tapi beliau tidak tahu harus bersikap bagaimana. Beliau hendak mencari penerangan pada apa yang terjadi pada anaknya. Sudah pastilah Mama kebingungan. Tapi pada akhirnya setelah mendapat pencerahan, Mama sekarang malah mendukung pilihan anaknya. Pilihan anak yang berbeda dengan keyakinannya. Mamaku memang luar biasa. Dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya aku hendak mengajak Mama untuk turut memeluk agamaku. Tapi aku mengurungkan niat itu. Apa yang terjadi padaku pastilah sudah berat buat Mama. Bagaimana mungkin aku mampu mempengaruhinya?
sementara saudara-saudaranya banyak yang menjadi penderita. Beban mama sudah sangat berat. Semua butuh waktu. Kalau memang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan, apa yang untuk manusia pikir tidak mungkin, pastinya akan terjadi jika Allah berkehendak. Waktu berjalan tanpa berhenti. Dengan hati tentram, aku menjalani hidup sebagai perempuan muslim. Di akhir tahun 2002, akhirnya mama meninggal dunia. Mama meninggalkanku 3 bulan sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau juga menjadi mu'alaf dan memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Mamaku memang luar biasa. Selamat Hari Ibu buat semua perempuan hebat di Indonesia.